Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia dengan NPM 221000168, kelas D, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hak menguasai benda. Untuk itu, mari kita simak video penjelasannya. Sebelum kita lanjut ke materinya, izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu penjelasan atau pengertian dari hak menguasai benda. Yang kedua, hak-hak di dalamnya. Yang ketiga, pasal hukum yang mengatur hak menguasai benda. Yang keempat, hak atas menguasai benda. Dan yang terakhir yaitu contoh kasus. Pengertian dari hak menguasai benda. Hak menguasai benda itu termasuk kepada hak hukum seseorang atau suatu entitas hukum untuk memiliki, mengendalikan, serta menggunakan benda tersebut dan memberikan kekuasaan atas benda tersebut, yang berarti ia memiliki kekuasaan untuk menguasai benda tersebut serta memiliki kontrol penuh atas benda tersebut. Hak menguasai benda memberikan pemilik hak untuk menggunakan benda sesuai dengan keinginannya, termasuk memperoleh manfaat ekonomi dari benda tersebut, memodifikasinya, atau memindahkannya kepada orang lain melalui penjualan, pembelian, atau warisan. Namun, hak ini tentu memiliki batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum. Hak menguasai benda ini memberikan kebebasan bagi pemilik benda untuk menikmati manfaat dari benda tersebut, serta melindungi mereka dari campur tangan orang lain yang tidak sah secara hukum untuk menguasai benda tersebut. Selanjutnya yaitu hak-hak menguasai benda. Hak-hak menguasai benda yaitu meliputi hak yang pertama yaitu hak untuk memiliki. Pemilik benda memiliki hak sah untuk memiliki benda tersebut. Ini berarti bahwa benda secara hukum dimiliki oleh individu atau suatu entitas yang memiliki hak tersebut. Pemilik memiliki kebebasan untuk mengendalikan dan mengurus benda tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua yaitu hak untuk menggunakan. Pemilik benda memiliki hak untuk menggunakan benda sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka, selama penggunaan tersebut tidak melanggar hukum atau melanggar hak orang lain. Hak yang ketiga yaitu hak untuk mengalihkan. Hak menguasai benda juga memberikan kebebasan bagi pemilik benda untuk mengalihkan benda tersebut melalui penjualan, pembelian hadiah, warisan, atau penyewaan. Pemilik dapat mentransfer hak kepemilikan mereka atas benda tersebut kepada pihak lain secara sah. Dan yang terakhir yaitu hak untuk memperoleh manfaat. Pemilik benda memiliki hak untuk menikmati manfaat ekonomi atau manfaat lain dari benda tersebut. Misalnya, jika seseorang yang memiliki properti, mereka dapat mengumpulkan sewa atau menghasilkan pendapatan dari properti tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pasal-pasal yang mengatur hak menguasai benda. Pasal yang mengatur hak menguasai benda, yang pertama yaitu adalah pasal 1965 KUH Perdata yang menjelaskan tentang hak milik sebagai hak untuk memiliki dan menguasai suatu benda serta hak-hak pihak lain yang terkait. Kemudian yang kedua yaitu pasal 1967. Pasal ini menyebutkan bahwa pemilik benda memiliki hak untuk melarang pihak lain menggunakan atau menguasai benda tersebut tanpa izin. Selanjutnya yaitu pasal 1968 yang menjelaskan bahwa pemilik benda memiliki hak untuk mengejar benda tersebut jika benda tersebut hilang atau dipakai orang lain tanpa seizinnya. Kemudian, pasal 1969 menjelaskan bahwa pemilik benda memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika barang tersebut dirusak atau digunakan orang lain tanpa perizinannya. Kemudian yaitu pasal 1974. Pasal 1974 ini mengatur tentang kepemilikan bersama atas benda tersebut. Dan yang terakhir yaitu pasal 1981 yang mengatur tentang perolehan hak milik yang sah melalui pembelian atau peralihan secara sukarela dari pemilik sebelumnya.
Selanjutnya yaitu asas-asas hak menguasai benda. Asas menguasai benda yang pertama yaitu asas absolut. Asas absolut ini menyatakan bahwa hak milik memberikan pemilik benda wewenang yang mutlak dan eksklusif untuk memiliki, memakai, atau menguasai benda tersebut. Pemilik memiliki kekuasaan penuh atas benda tersebut dan pihak lain tidak dapat menggunakan atau menguasainya tanpa seizin pemiliknya. Yang kedua yaitu asas publik. Asas ini mengakui bahwa hak milik bukanlah hak yang hanya untuk melindungi kepentingan individu semata, tetapi memiliki kepentingan individu yang lebih luas. Hak milik harus digunakan dan dijalankan dengan memperhatikan kepentingan sosial dan tidak merugikan masyarakat secara umum. Asas yang ketiga yaitu asas tertentu dan terbatas. Asas ini menyatakan bahwa hak milik terbatas pada suatu benda yang konkret dan tidak dapat digeneralisasikan secara abstrak. Hak milik hanya berlaku untuk benda-benda yang memiliki identitas dan karakteristik tertentu dan tidak dapat diterapkan pada hal-hal yang tidak dapat dipisahkan secara fisik seperti ide maupun konsep. Asas yang keempat yaitu asas perlindungan. Asas perlindungan ini menekankan perlunya perlindungan hukum terhadap hak milik seseorang terhadap tindakan yang melanggar atau merugikan hak tersebut. Pemilik benda memiliki hak untuk melindungi dan mempertahankan hak miliknya dari ancaman atau campur tangan orang lain yang tidak sah secara hukum untuk menguasai benda tersebut. Dan asas yang terakhir yaitu asas perolehan yang sah. Asas ini menyatakan bahwa hak milik atas suatu benda dapat diperoleh secara sah melalui peralihan yang diakui oleh hukum seperti pembelian, warisan, atau pemberian hadiah. Perolehan hak milik harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar diakui dan dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku saat ini. Kemudian poin terakhir dari materi ini yaitu contoh kasus dari hak menguasai benda. Contoh kasus dari hak menguasai benda yaitu adanya kasus sengketa kepemilikan, di mana ada dua orang atau lebih pihak yang mengklaim kepemilikan yang saling bertentangan terhadap suatu benda. Misalnya, dua orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang sama dan memperebutkan hak untuk menguasai dan menggunakan tanah tersebut. Dalam kasus ini, diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mengklaim hak atas suatu benda yang dipertentangkan harus dibuktikan haknya. Maka pihak-pihak yang berselisih harus mengajukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaim kepemilikan mereka, seperti dengan sertifikat tanah, akta jual beli, surat waris, atau bukti pembayaran pajak sebagai bukti bahwa mereka berhak menguasai tanah tersebut secara sah dalam hukum. Namun, jika sengketa kepemilikan tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau mediasi, pihak yang berselisih dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Cukup sekian materi yang bisa saya paparkan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.